Halo semuanya, perkenalkan saya Erni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Boga Dasar yang pertama. Referensi buku yang saya gunakan yaitu buku Boga Dasar 1 oleh Dr. Andes Sidartati Lubis MM Kurikulum 2013. Pada video kali ini kita akan membahas bab yang pertama yaitu peralatan dapur. Setelah menonton materi ini, kalian diharapkan dapat membedakan peralatan dapur berdasarkan klasifikasinya. Peralatan dapur atau sering disebut kitchen equipment adalah segala peralatan dalam keadaan besar dan kecil yang digunakan dalam proses pengolahan makanan atau food production. Kitchen equipment diklasifikasikan berdasarkan 4. Yang pertama, berdasarkan kecil besarnya ukuran. Dan yang kedua, berdasarkan fungsinya. Yang ketiga, berdasarkan energi yang digunakan. Lalu yang keempat, berdasarkan bahan yang digunakan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, berdasarkan besar kecilnya ukuran dibagi menjadi 2. Yang pertama, large equipment, yaitu segala peralatan besar yang tidak dapat atau bisa dipindahkan cuman agak sulit ya. Contohnya seperti cooking range, deep frying gas, gas grill and grill, dan lain-lainnya. Pokoknya yang bentuknya besar dan susah nih untuk dipindahkan. Dan yang kedua adalah utensil. Utensil ini segala peralatan kecil, besar, sedang atau kecil yang mudah untuk dipindahkan ya. Banyak ya contohnya yang di dapur seperti pisau, telenan, kayak saringan, udah pokoknya yang mudah untuk dipindahkan, yang kecil-kecil. Dan yang kedua, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya dibagi menjadi beberapa, ada 3 ya. Yang pertama, preparation equipment, peralatan untuk persiapan pengolahan, seperti blender, dog mister, meat slicer, dan masih banyak lagi ya. Lalu yang kedua ada processing equipment, peralatan untuk pengolahan. Ini tuh berbagai macam cooking range, seperti yang dari gas maupun listrik, seperti oven, grill, utensil, pot and pan, frying pan, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga, itu ada service atau plating equipment, peralatan untuk penyajian. Peralatan untuk penyajian ini ada banyak ya, ada 7. Yang pertama itu kitchen platter, ini biasanya dengan ukuran oval, atau square, atau round. Dan yang kedua ada sizzling platter, biasanya digunakan untuk penyajian stick atau untuk penyajian stick ya, dan berbentuknya oval. Ada salt dish. Salt dish ini kersol khusus untuk ikan sol ya. Dan yang keempat ada casserole. Casserole ini alat penyajian untuk jenis casserole yang tahan api. Biasanya berbentuk oval atau round. Dan yang kelima ada marmite. Alat ini untuk menyajikan sup, terbuat dari bahan porselen yang tahan api. Dan yang keenam ada basket. Basket ini biasanya keranjang untuk buah atau roti ya. Dan yang terakhir ada shirt. Shirt ini peralatan tahan api yang digunakan untuk memasak telur atau shirt egg. Dan yang klasifikasi yang ketiga itu diklasifikasikan berdasarkan energi yang digunakan. Misalnya menggunakan energi elektrik, gas, dan minyak. Nah, yang keempat itu berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan itu dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama stainless steel, contohnya pot, skimmer, bowl ya. Dan yang kedua itu dari bahan kayu. Biasanya itu ada spatula, rolling pan, sama chopping board atau telenan ya yang biasa kita sebutnya. Dan yang ketiga itu ada aluminium. Contohnya seperti saucepan besar maupun kecil.
Dan yang keempat itu ada cast iron atau besi tuang. Contohnya seperti frying pan, yang besar maupun yang kecil. Dan yang terakhir ada copper atau tembaga. Ini contohnya seperti frying pan juga ya, dan saucepan yang klasik. Oke, sekarang kita akan membahas cara membersihkan peralatan dapur berdasarkan bahannya. Yang pertama itu ada stainless steel. Stainless steel itu peralatan masak yang berbahan stainless steel mungkin yang paling sering ditemuin di dapur. Mulai dari sendok, garpu, panci, wajan, dan peralatan lainnya yang kebanyakan pakai bahan mengkilat satu ini. Membersihkan stainless steel cukup dengan busa atau spons dan sabun cuci piring biasa aja. Tapi ini harus segera dilakukan setelah menggunakan peralatan tersebut. Jika sudah timbul kerak, kita bisa menggunakan serbet yang diberi tetesan cuka untuk membersihkan noda yang menempel. Dan yang kedua itu dari bahan tembaga. Bahan tembaga termasuk bahan yang cukup sensitif ya, karena jika terkena benda tajam sedikit aja, bisa langsung menimbulkan noda goresan di peralatan. Jadi, supaya tetap kinclong, sebaiknya cuci peralatan berbahan tembaga ini dengan air hangat dan sabun cuci piring. Lalu digosok perlahan hingga semua noda sisa makanan terangkat. Dan yang ketiga itu dari bahan kayu. Peralatan dapur berbahan kayu cukup banyak di Indonesia ya. Contohnya seperti spatula, telenan, ulekan, sendok, hingga centong ada yang menggunakan bahan kayu. Setelah peralatan digunakan, sebaiknya langsung dibersihkan menggunakan sabun cuci piring dan air panas. Bisa juga menggunakan perasan jeruk lemon dan air panas ya. Lalu keringkan menggunakan lap atau tisu bersih hingga airnya terserap. Sekian untuk pembahasan materi pada kali ini, dan kita akan berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.